salam buat buaya pensiun. Yoi. So, kita akan ngejelasin tentang apa aja yang akan ditancepin di motor ini, gimana-gimananya, dan apa kendalanya, dan lain-lainnya. Ini keker banget dan cocok banget kalau misalkan dimasukin ke sini. Bagian asnya kata Panjul rusak teman-teman, peok ya. Terus di bagian sini kemungkinan kita akan kasih lubang kenikmatan. Jadi kayaknya armnya pun kita ganti menggunakan arm dari R15 V3 juga, agar konsepnya itu lebih bagus teman-teman. Jadi P-My Bike-nya agak terkendala dikit teman-teman, dikarenakan dia harus nyelesain dua motor ini dulu, si Boss Alpine. Katanya ngebul juga, nah itu harus dibedah. Cuma harus ngantri di sini nih yang bikin pusing. Rapi banget ya anak-anak K20 ya ngerjainnya. Biar kata orang yang nggak rapi. Nah, kalau buat yang nanya, bang nanti exhaustnya pakai apa? Nah, kayaknya kita pakai merek lain selain CLD. Kayaknya kita pakai C0. Dan modelnya nanti kayaknya underbelly, tapi kita kondisikan lagi dari sisi fitment motornya dulu. Ryox TV akan ganti warnanya itu jadi warna yang lebih semangat, lebih ngejreng, dan lebih asik. Halo, selamat pagi teman-teman Ryox TV dimanapun. Suara gua. Halo, selamat pagi teman-teman Ryox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Ryox TV, jadi hari ini, nah ini episode yang benar-benar kalian tunggu-tunggu banget, yaitu episode 3 dari P-My Bike Fiction 2014. Nah, sekarang di part 3-nya motornya udah selesai teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang. Biasa dikerudungin dulu biar teman-teman makin penasaran. Nah, sebelumnya gue mau minta maaf dulu. Tim Ryox TV mau minta maaf dulu kepada teman-teman karena minggu ini tuh jarang banget upload. Yang biasanya setiap hari, sekarang kok jarang banget bang. Nah, seperti yang kalian denger, gue bener-bener sakit teman-teman. Jadi nggak bisa aktif banget buat nemenin teman-teman lagi. Ya, insya Allah kedepannya sih bisa nemenin teman-teman lebih aktif lagi. Nah, sampai si Mimin itu bilang, udahlah kita ganti talentnya aja. Astagfirullahaladzim teman-teman, saya mau dipecat. Nah, jadi tolong bantuin teman-teman di kolom komentar, masih mau gue yang jadi hostnya atau enggak teman-teman. Karena si Mimin minta buat, wah udah ganti aja ganti. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. So, nggak usah lama-lama, tapi sedikit banyaknya akan gue ceritain dulu petualangan ngerjain motor ini tuh kayak gimana. Jadi agak sedikit rumit di bagian penentuan warna, karena kalian tahu sendiri Fiction ini memiliki karakter yang agak sedikit lebih rumit daripada motor-motor fairing atau motor-motor yang lain. Dibilang banyak perlu pengecetan juga enggak, dibilang sedikit juga enggak, karena ada beberapa parts tambahan seperti undercowl dan lain-lain. Udahlah, nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing aja. So, let's go. Oke teman-teman Ryox TV, jadi ini dia. Dan gue siap buat buka seperti tradisi di P-My Bike. Nih sorry banget suaranya kayak gini teman-teman. So, nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja. Dibantu sama teman-teman buat ngitung.
Oke teman-teman Riox TV, jadi ini dia Vixion P My Bike 2014 Riox TV. Gimana menurut kalian? Nah, jadi di sini akan gue jelasin apa aja yang udah dirubah di motor ini. Tapi sebelumnya gue akan jelasin ke kalian tentang konsep dari motor ini. Nah, untuk masalah warna, konsep dari motor ini adalah R6 Anniversary 60 tahunnya Yamaha, yang benar-benar warnanya itu nyebrang banget dari konsepnya si Yamaha-nya sendiri. Jadi biasanya Yamaha itu kalau nggak warna biru ataupun warna yang lain-lain, tapi dia itu warnanya kuning. Dan gue tertarik banget sama motor ini untuk dikonsepkan di hal yang sama. So, boom, hasilnya seperti ini. Dan adanya perubahan-perubahan kaki-kakinya yang pasti kalian itu pengen banget tahu pakai kaki-kaki apa sih. Dan mulai dari batoknya, stangnya, dan lain-lain. So, kita lanjut bahas dulu. Kalau tadi bahas temanya, sekarang kita bahas masalah parts ya. Oke teman-teman Riox TV, jadi sekarang kita bahas masalah yang pertama, yaitu kaki-kakinya dulu ya. Nah, untuk kaki-kaki kita bagi dua. Yang pertama kita bahas masalah yang belakang. Bang, yang belakang itu pakai kaki-kaki apa sih? Kok kelihatannya aneh banget? Iya teman-teman, untuk bagian belakang itu pakai kaki-kaki dari R15 V3. Mulai dari armnya, terus velgnya, kirsetnya, dan perintilan-perintilan as-as yang ada di rodanya teman-teman. Jadi semua sepaket punyanya R15 V3. Kenapa harus pakai R15 V3? Karena memang ruang arm dari R15 V3 ini cukup gede dan tampilannya itu cukup asik untuk di motor Vixion ini. So, gue bener-bener penasaran banget kalau seandainya ini ditempelin di sini jadinya kayak gimana. And then, boom, keren banget dan kelihatannya asik banget. Ditambah lagi ukuran ban yang pas banget, jadi bikin motor ini tuh gambut-gambut sedang alias asik banget dilihatnya. Tentunya motor ini jadi lebih kuat karena bannya agak sedikit lebih besar. Dan untuk gearsetnya juga karena lebih besar, jadi walaupun bannya besar, tarikannya juga lebih ringan teman-teman, nggak jadi beban yang berlebihan. Walaupun memang akan mengorbankan top speednya. Tapi ya kalian tahu sendirilah, jalanan di Indonesia kayak nggak perlu top speed yang terlalu kenceng-kenceng banget. Karena dikit-dikit juga macet. Nah, sekarang kita bahas masalah tingkat kesulitan waktu instalasi arm ini di motor ini. Ya, kalau armnya masuk, pasti segelondong belakang masuk. Nah, untuk armnya ini, itu perlu banget disikat teman-teman alias dibubut. Supaya waktu pemasangan bisa pas. Nah, ketika udah dipasang armnya dan sudah dilakukan pembubutan, bener-bener ngeplak banget dan bener-bener pas banget seperti yang kalian lihat di video ini. So teman-teman, untuk bagian belakang aja itu menghabiskan biaya segini. Nah, itu Mimin kasihnya detail banget. Kalau kalian kurang jelas bisa lihat di kolom deskripsi. Itu mulai dari semuanya sampai ukur-ukurannya itu ada. Oke teman-teman Riox TV, sekarang kita bahas masalah kaki-kaki yang bagian 2, yaitu bagian depan. Bang, bagian depan itu pakai apa? Nah, seperti yang pernah gue bahas waktu itu, kelemahan motor Vixion ini ada di bagian depannya. Walaupun teleskopiknya ini udah bagus banget, tapi kayaknya kurang keker untuk motor sekeren Vixion ini. Jadi untuk bagian depannya kita ganti full set punyanya R15 V3 juga teman-teman. Mulai dari USD-nya sampai velgnya dan perintilan-perintilan rodanya teman-teman. Ini bikin motor ini kelihatan tambah keker di bagian depan dan tentunya tambah kuat teman-teman. Karena apa? Size-nya lebih besar dan lebih gambot. Untuk tingkat kenyamanannya, ya memang teleskopik itu menyajikan kenyamanan untuk harian. Tapi USD asik juga kok buat harian. Dan ya asal kalian bisa cocokin takaran olinya, pasti sok depannya juga akan terasa lebih nyaman. Dan untuk full set, kecuali bagian stang ke atas ya, itu menghabiskan biaya segini, termasuk ukuran ban dan lain-lain. Nah, sekali lagi gue ingetin, kalian bisa lihat di kolom deskripsi berapa sih habisnya dan apa aja, dan perintilannya itu apa aja sih, dan harganya berapa aja. Lebih jelas di kolom deskripsinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sisi pengeremannya teman-teman. Bang, sisi pengeremannya itu pakai apa? Ya, tentu aja kalau kaki-kakinya udah pakai V3, semua pengereman dari depan sampai belakang pun pakai V3. Tapi ada beberapa pembedanya di sini. Untuk kaliper tetap pakai V3 dan itu nggak perlu gue sebutin harganya. Dan untuk masalah selang remnya pakai TDR yang harganya itu segini untuk depan dan belakang. Dan ngomongin masalah pengereman, nggak afdol banget kalau nggak ngomongin master remnya. Untuk master remnya sengaja dipakein RCB S1 agar tampilannya lebih oke dan
Hencrotannya lebih enak teman-teman. Dan kalian tahu sendiri, Ryox CV udah sering banget rekomendasiin kalian pakai RCB ini, karena RCB ini bener-bener enak di tangan, mau perjalanan jauh, perjalanan dekat, gripnya ini bener-bener, handle-nya ini bener-bener nyaman banget di tangan, maupun kalian pakai sarung tangan atau enggak. So, tapi kalau bisa pakai sarung tangan ya. So, buat harga RCB S1 ini itu segini. Dan seperti yang kalian lihat, tampilannya ini menggoda banget, jadi kelihatan asik banget. Oke teman-teman Ryox CV, sekarang kita bahas masalah exhaust. Nah kalian pasti penasaran banget, Bang itu kok exhaustnya aneh banget sih, kecil gitu. Nah exhaust ini sebenarnya bukan buat motor fiction, tapi buat motor Aerox teman-teman. Namun ketika diameternya diukur oleh teman-teman dari K20 dan dirasa-rasa cukup untuk motor 150cc, akhirnya dibuatkan header khusus underbelly buat fiction ini. Dan tampilannya begini. So, suaranya pasti kalian penasaran kan? Suaranya itu kayak gini. Nah, untuk fitment knalpot ini bener-bener gua usil banget. Pengen bener-bener teman-teman K20 ini menetapkannya dengan jos sehingga tampilannya seperti ini. Gimana tuh menurut kalian? Dan untuk mendapatkan knalpot ini harganya itu segini teman-teman. Full sistemnya ya. Nah, gimana? Lumayan kan dengan suara yang ya oke juga sih. Cuma kalau masuk-masuk gang agak sedikit gitulah. Oke teman-teman Ryox CV, sekarang kita bahas masalah footstepnya. Nah kalian bisa lihat sendiri, motor ini menggunakan footstep dari B-Pro teman-teman. Nah footstep ini biasa dipakai sama motor-motor sport fairing, terutama R15 V3 dan motor-motor sport fairing yang lain-lainnya. Nah kenapa motor ini kok pakai B-Pro? Nah begitu kita coba install di motor ini, ternyata enak banget teman-teman. Karena footstep ini benar-benar pas banget di titik tekuk kaki, sehingga menyajikan kenyamanan saat berkendara. Apalagi seperti yang sering gue bilang, ketika motor kalian ini baru selesai dimodifikasi atau baru beli motor, sesuaikan dengan fitment tubuh. Nah, jadi ini pesan penting juga buat kalian. Untuk memodifikasi motor atau apapun segala macam, terutamakanlah kenyamanannya daripada gaya-gayaannya. Nggak kayak anak-anak zaman now nih, beli-beli AIOEO tapi ujung-ujungnya nggak nyaman. Tapi kalau kayak begini, hal simple aja itu bisa bikin kalian nyaman dan asik dalam berkendara. So, untuk footstep B-Pro ini harganya segini. Gimana tuh menurut kalian? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mana lagi ya? Oke, di bagian stangnya. Kita pakai stang dari Protaper teman-teman. Ya, ini bisa dibilang stang fat bar. Ya, stangnya ini agak lebar, sehingga harus ada beberapa edit juga supaya lebih nyaman teman-teman. Bang, kenapa nggak pakai stang yang lain-lain? Ya, waktu itu sih kita mau coba pakai stang yang lain. Namun karena adanya ini, ya terpaksa kita pakai stang ini. Pas kita lihat-lihat, oke juga sih, nggak masalah. Dan biasanya harga stangnya itu kisaran segini. Nggak terlalu mahal, tapi ada beberapa yang perlu diedit di stang ini agar kelihatan lebih nyaman teman-teman di mata. Jadi kadang kalau kepanjangan juga jelek, jadi agak sedikit diedit begini, biar lebih pas. Dan lanjut ke bagian depan, batok depannya kita ganti sesuai request teman-teman. Namun kita lagi nyoba banget pakai batok dari replika replika dari motor MT-09. Nah, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Asik sih, dan yang lebih gue bikin seneng lagi untuk masalah sennya udah ada di dalam kepala. Jadi nggak perlu boros-boros lagi naruh tempat untuk sen depan. Nah, untuk replika MT-09 ini menghabiskan biaya segini. Tapi ini MT-09 yang tahun lama ya teman-teman, bukan yang sekarang-sekarang ini. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang, yaitu kita pakai undertail. Undertailnya ini udah pakai sen teman-teman, jadi enak. Kalau yang sebelumnya kalian tahu sendiri, fiction itu gondrong di bagian belakang, itu kurang asik. Nah kalau kayak gini tuh lebih yahoo teman-teman, lebih kelihatan clean. Nanti tinggal kita menetapkan posisi plat nomornya yang baik itu di mana teman-teman. Nah untuk masalah undertail itu menghabiskan biaya segini. Nah sekarang lanjut ke bawah. Nah di bawah ini agar motor ini kelihatan lebih perkasa, nggak kopong di bagian bawah, kita kasih undercoil teman-teman. Seperti yang kalian tahu, undercoil di motor fiction ini penting banget agar motor ini nggak kopong di bagian bawah dan alias agak sedikit keisi lah. Tapi nggak perlu berlebihan juga yang pakai
sayap-sayap Batman di sini kayaknya nggak asik banget kalau motor naked pakai kayak gitu. Dengan begini aja motor ini udah perfecto, kelihatan lebih asik dan kelihatan lebih ramping dan kelihatan lebih elegan. Dan untuk undercoil-nya itu menghabiskan biaya segini. Nah, keren kan? Oke teman-teman Triox TV, sekarang kita bahas masalah yang terakhir, yaitu repaint. Nah, untuk repaint full body motor ini menghabiskan biaya segini. Nah, itu udah plus detailing dan lain-lainnya. Karena sebelumnya kalau kalian nonton di episode motor ini tuh dalamnya bener-bener bisa buat mandi lumpur teman-teman. Nggak tahu deh bisa sebusuk itu dalamnya, nggak pernah dicuci kayaknya dari baru. Tapi sekarang udah clean, udah asik dan udah enak teman-teman. Apalagi dilihat-lihat kayak gini, itu udah asik banget. Oke teman-teman Triox TV, jadi total modifikasi di motor ini menghabiskan biaya segini. Lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk menyesuaikan tabungan kalian mau jajan yang mana dulu. Nah, sedikit pesan aja dari gue pribadi teman-teman buat kalian. Untuk memodifikasi motor tidak perlu harus kalian ini beli parts yang PNP di motor ini. Tapi cita rasa modifikasi adalah ketika kalian bisa mendeskripsikan suatu keinginan kalian yang kalian evolusikan jadi suatu tampilan yang berbeda di motor kalian. Jadi nggak asal templok-templok aja, beli Brembo, templok ini templok. Namanya kalian masih cemen dalam memodifikasi. Modifikasi bukan bicara masalah templok parts PNP, tapi memikirkan bagaimana motor itu bisa terlihat indah, bisa terlihat keren, dan nyaman dipakai, tapi berbeda dengan yang lain, dan itu cara kalian sendiri. Nah, jadi nggak hanya seragam tuh teman-teman, semuanya aku satu, seluruh Jabodetabek aku satu, semuanya PNP se-Jawa Tengah, apa namanya tuh pakai Brembo PNP. Nggak gitu teman-teman modifikasi, tapi cerdaslah memilih parts modifikasi dan utamakan kenyamanan buat kalian. Sampai ketemu di next Be My Bike. Jaga kesehatan kalian, tolong vote di bawah, selamatkan gue dari Mimin. Bilang tetap mau gue ya di sini, biar nggak dipecat sama Mik. Dadah.